Siapa sih yang salting sama kamu? Salting, 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 salting. Salah tingkah teman-teman yang liatin kamu aja ya, jalan dari jauh radius berapa tuh udah yang wah ya, kelimpungan. Was. Kenapa kira-kira gitu kan, ada apa nih gitu. Kita bakalan lihat nih teman-teman ya di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia buat kalian semua teman-teman Cancer dimanapun kalian berada. Kita bakalan baca ya general reading, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerin ya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati teman-teman. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget pilih cerita 1 kah, 2 kah, 3 kah ya, atau kalian mau dengerin aja 3-3-nya juga boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Aku bahagia kalau kalian mau dengerin 3-3-nya ya. Oke. Buat teman-teman semua, aku juga jauh lebih bahagia kalau misalkan teman-teman pada subscribe Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Soul Story yang kedua ya, Soul Story, lalu juga yang yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Silahkan kalian kontak ya, silahkan kalian menuju ke sana ya, ke channel Oracle Card Indonesia. Yang ketiga itu adalah audio sound therapy yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang kali ya, konsisten ya teman-teman ya. Kalau konsisten pasti nanti hasilnya bakalan kerasa gitu kan, manfaatnya seperti apa. Lalu buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku pastinya. Oke ya teman-teman, kita baca Cancer. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Oke ya, kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Kenapa sih dia salah tingkah sama kamu teman-teman? Dia deket, kalau deket sama kamu apa motifnya? Kita lihat kenapa dia salah tingkah sama kamu. Karena sering menghabiskan waktu sama kamu. Terus kalau misalkan dibilang ada kedekatan gitu kan, berasa nyaman. Terus ada mulai perasaan gitu kan ya. Kayak gitu sih gitu, kepingin mendekat dan akhirnya dikasih kesempatan sama alam semesta ini bisa dekat. Kira-kira ya ada apa ya? Apa kita coba lihat ya. Kalian awalnya gitu kan ya, awalnya itu temen kerja ya, perusahaan temen kerja lah gitu kan, teman sekolah juga mungkin teman-teman ya. Awalnya sih biasa aja, terus habis gitu sama-sama punya rasa ya. Kalau dibilang di sini sebenarnya perasaannya pun juga itu timbul karena selalu bersama gitu ya. Jadi memang tulus ya, dan juga ada ikhlas juga gitu kan ya, tulus dan ikhlas, rasa sayangnya, rasa mulai sukanya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak disetting pertama kali ketemu ya, terus habis gitu juga langsung suka atau kayak gimana, enggak teman-teman, tapi melalui serangkaian proses yang enggak sebentar ya. Dan masing-masing itu sebenarnya udah tahu dalam dirinya masing-masing, terutama dia ya, ataupun kamu juga udah berasa banget lah ya kalau punya perasaan kayak gitu. Right, kita bakal lihat apa yang bakalan dilakuin sama dia teman-teman. Ya kalau dibilang di sini ya, dia menghargai proses banget, dia membiarkan itu sesuai dengan ya udah mengalir aja gitu loh, tanpa suatu paksaan harus jadian nih, harus ini nih, harus gitu nih gitu ya. Enggak sih, tapi lebih ke kayak ya udah ngalir aja dulu gitu. Nanti terserah apapun dan bagaimanapun tuh udah urusannya nanti teman-teman ya, kayak gitu. Lalu kita lihat untuk ciri-ciri orangnya itu seperti apa. Orangnya asik sih ya, asik, enjoy juga. Kalau misalkan ada apa-apa itu
mengalir gitu teman-teman, bukan seseorang yang kayak semua dipaksa atau otoriter, enggak ya, bukan tipikal orang yang seperti itu. Orang yang asik ya, orang yang asik, mampu melihat dari sudut pandang yang luas, jadi orangnya tuh nggak sekotak gitu aja loh teman-teman, tapi bisa melihat dari sudut pandang yang banyak, dan mandiri, orang yang cukup mandiri, segala sesuatu tidak bergantung sama orang lain, tidak dependen sama orang lain. Jadi ya kayak misal bersama atau tidak bersama ya, sendiri atau berbanyak, dia tetap punya prinsip, tidak suka ikut-ikutan kesana kemari. Walaupun mungkin kayak yang namanya humble, bisa yang namanya komunikasi sama orang lain gitu, tapi ini tipikal orang yang benar-benar introvert banget ya, seperti itu. Kita lihat ya bagaimana sebaiknya merespon dia ya yang seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita bilang masalah pekerjaan adalah masalah pekerjaan, masalah cinta adalah masalah cinta ya, itu adalah dua hal yang berbeda ya. Mencoba enjoy, go with the flow, yes ya teman-teman ya, sambil mungkin kalau misalkan kalian memang masih satu tempat, satu payung, atau satu pendidikan atau apapun lah ya, ya sudah dijalanin gitu, karena itu adalah sesuatu namanya perasaan, kita nggak bisa paksa gitu ya. Mencoba enjoy dengan apa yang terjadi iya, dan ya kalaupun memang butuh waktu untuk dua-duanya untuk bisa duduk, untuk bisa saling mengutarakan, ataupun nggak perlu diutarakan sebenarnya juga udah tahu gitu kan ya, ya silahkan. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, besar kemungkinan ada faktor-faktor atau pertimbangan-pertimbangan di mana kenapa pada akhirnya kalian ya udah deh jalan dulu, tapi melihat perkembangan, karena memang ternyata kayak nggak segampang itu gitu ya, nggak cuman bisa nyaman lalu jadian, nggak cuman bisa nyaman terus jalan gitu tuh nggak bisa teman-teman. Jadi emang butuh waktu gitu, karena ada hal atau kendala-kendala, perbedaan-perbedaan yang ya, aku sama kamu sama-sama suka, tapi kita tahu bahwa ada hal yang kurang mungkin nih gitu ya. Oke ya teman-teman, rasanya sih kalau kayak gini bisa dewasa ya antara kamu dan dia ya, semoga. Right, ini yang pertama. Terus abis gitu kita akan menuju yang kedua untukku. pertama kita lihat untuk kenapa sih ya dia salah tingkah kalau deket sama kamu, kenapa, motifnya tuh apa? Alright, karena ya merasa terikat, merasa terkekang ya, merasa seperti itu teman-teman. Ya, kepinginnya tuh ada kejelasan sebenarnya, tapi nanti kita bakalan lihat ya. Tapi ini arahnya yang ibaratnya itu motif yang positif ya, motif yang positif. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya perjalanan, ada perubahan, ada perbedaan juga gitu ya. Kalau dibilang ya pingin bersama tapi ada batasan, iya ada yang membatasi banget teman-teman ya. Potensinya kalian berbeda jarak ya juga iya, tapi perbedaan keyakinan pun juga nggak kalah teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dibilang kalian tadinya biasa aja terus punya perasaan tapi ada perbedaan, kalau yang tadi perbedaan rasanya adalah hal-hal prinsip ya, yang ini lebih ke perbedaan prinsip ya, prinsip secara keyakinan dan sebagainya. Kalau yang ini dia tadi karena memang ada kendala dari lingkungan, kendala dari family, kendala dari ya hal-hal yang menyebabkan tidak mungkin gitu loh, agak susah, mungkin sih tapi susah gitu. Kalau yang ini memang dari awal sudah ada perbedaan prinsip teman-teman ya, seperti itu. Jadi kayak pada akhirnya kayak salah tingkah karena belum ada kejelasan, ini maunya kayak apa, mau seperti apa, dan mau seperti bagaimana ya, seperti itu. Nah kita lihat apa yang akan dilakukan sama dia ya, dia pasti akan menghubungi, dia pasti akan mempertimbangkan, dia pasti akan pada akhirnya memutuskan ya yang seperti apa, dan kamu pun juga sama sih teman-teman ya. Nanti kita lihat ya respon dari kamu sebaiknya yang seperti apa. Tapi ya kepikiran sih pasti ya, karena kalau misalkan kita digantung atau kita berada di satu fase dimana kayak
apa yang mau aku lakukan ya, kayak gitu loh teman-teman ya. Karena ini masih nggak jelas, nanti kalau misalkan aku begini ternyata dia begitu gitu, nanti kalau misalkan aku begitu ternyata dia begini. Nah, ada ketakutan di sana ketika kita itu digantung sama seseorang, jadi kayak berpikir ya, ini yang dilakukan, bingung. Nah, kita lihat ya ciri-ciri orangnya tuh kayak gimana. Orangnya kalau udah suka sama orang dia pelan setia teman-teman, kalaupun ini ditolak pun ya dia bakalan pulihnya tuh agak sedikit lebih lama gitu. Dan introvert orangnya, kalau ada apa-apa juga dia akan selesaikan sendiri, dia nggak dependen atau dia nggak bergantung sama orang lain ya. Seperti itu. Terus tanggung jawab sih ya, cukup tanggung jawab orangnya, jadi nggak suka yang namanya kayak lempar batu sembunyi tangan, itu nggak. Bener-bener kalau ada masalah, kalau ada apa dia bakalan kelarin, bakalan selesaiin ya, seperti itu. Terus kita lihat bagaimana sebaiknya merespon dia ya, bagaimana sebaiknya merespon dia. Oke, kalau dilihat di sini pasti ada yang namanya perasaan-perasaan merasa takut ya kalau misalkan kamu, apalagi kalau jauh gitu kan ya. Kenapa mungkin sampai saat ini kamu masih belum memberikan satu jawaban atau satu kepastian? Karena mungkin dari diri kamu sendiri aja masih ragu, masih belum yakin gitu loh. Kalau misalkan mungkin sama dia gitu kan, mungkin ada satu keyakinan bahwa oke, secara ini kriteria dia masuk. Tapi mungkin ada beberapa hal yang indikasi dari awal kamu udah ngerti bahwa nanti di end up-nya gini lagi gitu, ini nanti begitu lagi. Jadi masih ada yang namanya kebingungan. But sometimes you need kalau misalkan kamu butuh waktu ya, kasihlah waktu gitu ya untuk diri kamu sendiri memutuskan, seperti itu ya. Oke, sebelum melangkah dipastiin dulu ya, karena yang ngejalanin kan kita teman-teman ya. Kalau nggak mantep ya jangan dijalanin gitu. Ntar kalau misalkan keburu-buru ya ternyata nggak mantep, malah jadi masalah teman-teman. Nah, kita lihat ya yang ketiga seperti apa. Kenapa dia salah tingkah kalau di dekat sama kamu? Kita lihat di sini ada apa, ada gimana, ada seperti apa. Right, di sini apa sih yang menyebabkan dia salah tingkah? Ada perasaan-perasaan yang disembunyikan berkaitan dengan ikatan ya, koneksi, emosi ya, perasaan, jiwa, dan ini udah lama. Sesuatu hal yang dipendam dalam dirinya dia yang mungkin gak diutarakan sama kamu. Motifnya agak sedikit kurang, tapi kita bakalan lihat dulu ya. Kita bakal lihat lebih karena kekecewaan ya. Jadi apa yang diharapin itu nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apa yang mungkin menurut dia, mungkin kamu sebenarnya juga nggak menyadari ya, kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin kamu pernah ucapkan atau pernah kamu lakukan atau janjikan sama dia ya, dan ternyata dia masih keep it sampai sekarang, atau ada hal yang menurut dia nggak sesuai gitu loh dengan apa yang memang kamu janjikan atau apa yang memang dia harapkan. Mungkin kamu nggak berjanji, tapi dia yang memberikan janji ke dirinya dia sendiri, menangkap perkataan kamu sebagai sebuah janji ya. Ini juga bisa sih teman-teman ya, seperti itu. Kekecewaan ya, lebih kekecewaan, harapan-harapan yang nggak sesuai dengan keinginannya dia ya, dan mau nggak mau harus diterima atau bisa diterima ya. Lalu apa yang akan dilakukan dia? Ya dia sih kalau misalkan dibilang orang yang, dia nggak akan bilang sih, nggak akan bicara, karena memang tipikal orang yang kalau dilihat di sini aja udah kelihatan banget kan dia introvert banget teman-teman. Tapi ya itu dia ya, dia kalau dibilang akan selalu hidup seperti itu, penuh dengan ketakutan ya, akan selalu kecewa bahwa harapan-harapannya dia nggak sesuai dengan kenyataan ya, akan selalu ada cerita-cerita seperti itu dalam hidupnya dia. Tapi yang dia lakukan, dia malah nggak peduli, nggak selesaiin ya, malah dia fokus ke apa yang bisa dia lakukan sekarang untuk masa depannya dia. Nah, kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa. Sebenarnya orang ini banyak yang suka iya teman-teman ya, kalau dibilang banyak yang suka, tapi banyak yang suka akhirnya orang tersebut itu orang yang suka mundur pelan-pelan, mundur teratur gitu, karena memang dia tuh moody banget ya orangnya ya. Dan kalau ada apa-apa tuh semua disimpan sendiri gitu, bener-bener kayak dia yang harus terbeban sendiri, padahal nggak ada yang namanya lingkungannya sekitar dia tuh yang pingin dia terbeban seperti itu, tapi dia seringkali mengambil beban yang tidak seharusnya ya. Ini tipikal orang yang kayak rumah ya, jadi sama dia sebenarnya kita bisa cerita, sama dia sebenarnya kita bisa bicara, sama dia sebenarnya dia bisa menampung segala sesuatu hal keluh kesahnya kamu dan sebagainya. Ini orangnya benar-benar kayak
punya kunci ya untuk masing-masing orang yang mau curhat dan sebagainya ya. Tapi ya itu dia ya, dianya pun ternyata juga memendam ya tentang dirinya dia sendiri cukup dalam teman-teman ya. Jadi memang orangnya memang kayak gitu sih, tertutup ya, introvert banget ket ya. Seperti ini. Nah sekarang kita bakal lihat ya gimana sebaiknya untuk merespon dia. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam sih teman-teman ya. Kalau dibilang ini kecewa ya pasti kamu juga merasakan kecewa, karena memang ada beberapa hal yang ya menurut kamu juga nggak sesuai gitu. Jadi saran sih kalau misalkan di sini ya, lepaskan hal-hal yang memang menurut kamu ya tidak membawa kebaikan untuk hidup. Artinya mentally health ya. Kalau misalkan dengan orang kayak begini kamu jadi kayak ikut-ikutan harus ilmu kebatinan kan susah teman-teman ya. Hidup kita bakalan kayak kebuang gitu loh waktunya dengan harus selalu menebak-nebak, harus selalu empati, harus selalu ngomong, harus selalu ngerti. Kalau misalkan dia air mukanya berubah, kita harus ngerti, harus menjaga perasaan. Waduh ya capek banget kalau misalkan di sebelahnya orang kayak begini teman-teman. Serius deh, karena apa? Waktu yang dimana kamu ya menjaga perasaannya dia supaya jauh lebih baik, lebih oke, lebih apa, dan kamu sendiri pun sering mengorbankan diri kamu ya, nggak ngejaga perasaan kamu pula, malah ngejaga perasaannya orang lain ya. Ini kayak terbuang waktu sia-sia, padahal hidup ini cuma sebentar gitu loh, yang dimana kamu bisa pakai waktunya kamu itu untuk hal-hal yang jauh lebih berguna. Oke? Ya teman-teman, ini adalah bacaan kamu 1, 2, dan 3. Semoga bacaan ini bisa jadi sharing is caring ya buat kita. Sharing is caring. Ya kita bakalan jumpa lagi nih teman-teman di next timeless itinerary barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.